Amblasnya tiang pancang, atau sheet pile objek wisata Kota Tuo, di Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, pasca sekitar setahun lebih diresmikan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, saat ini masih menjadi perbincangan, hingga di kalangan masyarakat biasa. Terakhir, seorang sumber dari kalangan LSM, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik dengan pejabat, khususnya penanggung jawab pembangunan wisata Kota Tuo, mengungkapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kota Bengkulu, justru menerbitkan surat, bahwa amblasnya tiang pancang, atau sheet pile Kota Tuo, karena faktor bencana alam. Pernyataan BPBD Kota Bengkulu, dengan mengatakan amblasnya tiang pancang, atau sheet pile bangunan objek wisata Kota Tuo, karena bencana alam. Sepertinya melawan arus, sebab, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Nuzuluddin, juga meyakini, ambruknya tiang pancang, atau sheet pile objek wisata Kota Tuo, bukan faktor alam. Tetapi kesalahan konstruksi, seperti diberitakan beberapa media, termasuk rakyatbengkulu.com, dan Bintang TV, kata sumber. Bahkan menurut masyarakat, pada saat tiang pancang atau sheet pile amblas, selain cuaca Kota Bengkulu sedang tidak hujan, air Sungai Bengkulu juga tidak meluap akibat banjir. Jadi menurut kami sebagai masyarakat, di mana letak bencana alamnya? Itu ngawur namanya, ujar dia. Sumber juga mempertanyakan, kualitas pernyataan Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, atau PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, yang menyebutkan, tiang pancang atau sheet pile yang amblas, adalah yang dibangun pemerintah pusat, yang menggunakan APBD Pemkot, dalam kondisi baik. Pernyataan itu, terkesan menyalahkan Balai Prasarana Permukiman, atau BPP Wilayah Bengkulu. Saya ini orang Bengkulu, jadi tahu persis ceritanya. Tidak ada tiang pancang atau sheet pile, bangunan objek wisata Kota Tuo, di Kelurahan Pasar Bengkulu, yang dibangun BPP Wilayah Bengkulu, dengan menggunakan dana APBN, tidak ada. BPP atau Balai Cipta Karya Bengkulu, hanya membangun pagar beton, dan sarana-prasarana lain di atasnya. Termasuk perbaikan, penimbunan hingga finishing, melalui program pembangunan kotaku. Yang membangun tiang pancang atau sheet pile, adalah Dinas PUPR Kota Bengkulu. Saya tahu nama perusahaannya, siapa kontraktornya, termasuk berapa dananya, tahun anggaran berapa, saya tahu. Jadi jangan kambing hitamkan BPP, atau Balai Cipta Karya Wilayah Bengkulu. Pemerintah pusat sudah berbaik, berkenan menggelontorkan APBN miliaran rupiah, untuk membangun Kota Bengkulu, tambah sumber, seraya menyerahkan kertas, berisi catatan lengkap kronologi pembangunan tiang pancang atau sheet pile, di objek wisata Kota Tuo. Sebelumnya, seperti diwartakan indonesiainteraktif.com, edisi 24 Februari 2023. Dr. Insinyur, H. Herawansyah, mantan Kadis PU Kota Bengkulu, berpendapat. Pernyataan Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, dan Kadis PUPR Kota Bengkulu, Noprisman STMSI, terkait ambruknya bangunan Kota Tuo, menuai kontroversi kalangan masyarakat dan praktisi. Apa yang disampaikan Wakil Wali Kota, dan Kepala Dinas PUPR, melalui media online tidak tepat. Bahkan memperkeruh situasi yang ada, dengan seolah-olah membenarkan, amblasnya bangunan Kota Tua adalah wajar. Padahal diyakini, hancurnya bangunan tersebut bisa berakibat pidana, kata Herawansyah. Menurutnya, Wakil Wali Kota tidak perlu memberikan statemen teknis. Beri kesempatan kepada Kadis PUPR, untuk memberikan statemen, terkait ambruknya bangunan Kota Tua. Apalagi dengan menyatakan, sheet pile amblas adalah wajar. Kalau uang bermiliar-miliar, dihabiskan hanya bisa bertahan 1 atau 2 tahun, itu pemborosan. Pemborosan keuangan negara, adalah tindakan korupsi, tegas Herawansyah, juga seperti dikutip indonesiainteraktif.com. Saya juga heran, kenapa Kadis PUPR Kota, mengiyakan pernyataan Wakil Wali Kota. Saat saya menjadi Kadis PU Kota Bengkulu, Noprisman, adalah orang cerdas, merupakan staf terbaik. Dengan mengiyakan pernyataan Wakil Wali Kota, sebagai Kadis PUPR, seolah-olah dia tidak paham teknis. Jadi wajar, bangunan Kota Tua ambruk. Jika Wakil Wali Kota tidak mengerti, bisa dimaklumi.
Tetapi jika seorang Kadis PUPR tidak meluruskan pernyataan yang tidak benar, patut dicurigai. Apakah dia tidak mengerti teknis, atau takut sama wakil wali kota, sesal Herawansyah. Untuk memenuhi amanat pasal 5 ayat 2, Undang-Undang 40 tahun 1999, tentang PIRS. Koordinator Liputan Bintang TV, Yoyon Marconi, segera menugaskan wartawan untuk meminta hak jawab kepada wakil wali kota, Kadis PUPR, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Nuzuluddin, termasuk Kepala BPBD Kota Bengkulu. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Zainuar melaporkan.